Halo semuanya, welcome back di YouTube channel aku. Hari ini aku bakal review salah satu model kit Cina atau third party dari SNA, yaitu SNA Iron Cycle dengan skala 1/144. Salah satu The Round Table Knights dari series SNA ini. Model kit ini menjadi primadona bagi kalangan pecinta model kit. Mungkin yang jenuh dengan desain Gundam, kit ini menjadi salah satu rekomendasi karena bentuknya terkesan sangar dan bertema medieval. Jadi kit ini memiliki grade BE atau Beyond Exquisite. Grade ini setara dengan RG karena point artikulasinya yang banyak dan kit ini punya inner frame sendiri seperti ini. Untuk sekelas RG, kit ini punya harga yang lebih murah dibandingkan RG Bandai. Jadi apa aja sih yang bakal aku bahas? Yang aku bahas antara lain yaitu detail, perbandingan tinggi, aksesoris, dan artikulasinya. Mari kita review. Saat merakit kit ini walaupun untuk kualitas plastiknya lumayan bagus, tapi jujur untuk merakitnya keras banget dan perlu ekstra effort untuk merakitnya. Kemudian sebenarnya warnanya dominan putih dan abu-abu, tapi aku gak begitu suka karena terlalu polos, jadinya aku repain dengan warna hitam dan merah seperti pada gambar ini yang didesain sama salah satu teman komunitasku. Mungkin ini juga jadi kritikan untuk SNA, karena kebanyakan penggemar model kit ini gak begitu suka sama warna polosnya ini. Karena ini pengalaman pertama repain jadi maaf ya guys kalau gak begitu rapi. Ini aku repain pakai cat akrilik dan varnish untuk top coatnya. Meskipun merakitnya gak begitu nyaman, tetapi detail yang ditawarkan sangat bagus dan dengan water decal membuatnya lebih detail. Kalau pakai warna polos mungkin WSD-nya gak begitu kelihatan. Bentuknya juga terkesan gagah dan kayak ksatria banget. Pertama kita review bagian kepala yang sangat menarik. Kepalanya benar-benar memiliki bentuk ksatria banget ya guys. Ditambah dengan bagian tanduknya yang tinggi banget, jadi menambah kesan makin ksatria. Kemudian untuk mukanya simple dan terlihat seperti Mono Eye pada series Gundam, walaupun simple tapi pas banget sama kit ini. Maaf kalau repainku kelihatan gak rapi ya. Lanjut untuk badannya juga dibuat sangat keren. Lihat betapa detail bagian ini. Walaupun badannya kelihatan kecil tapi detail yang ditawarkan juga sangat keren. Terlihat ventilasi di bagian dadanya juga. Lanjut untuk bagian pinggang terdapat rok yang seperti ksatria medieval dan terlihat keren. Serta terdapat selang di bagian ini seperti Zaku yang menambah keren bagian pinggangnya. Kemudian di samping terdapat rok juga yang lebih panjang dari depannya dan lumayan keren. Kemudian untuk rok belakang sangat besar guys dan lumayan banyak tekstur di rok belakangnya yang bisa kalian lakukan panel lain. Kemudian di punggung terdapat backpack yang simple dengan satu jet yang besar, serta ada bagian clear part di sini yang membuatnya makin keren. Lanjut ke bagian lengannya juga menarik. Bagian bahunya gagah banget guys karena besar banget dan juga seperti dua lapis bahu. Kemudian untuk lengannya terlihat ramping ditambah dengan detail pipa di tangannya yang membuat makin detail. Kemudian pada kakinya dibuat besar dan sangat gagah. Kakinya besar terutama di bagian lututnya. Pada kakinya juga terdapat jet di bagian belakang untuk memudahkan mobilitas. Terus untuk kaki ini banyak banget teksturnya yang bikin kalian kenyang buat panel lain. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu perbandingan ukuran dengan entry grade Gundam RX-78-2 Bandai, RG God Gundam Bandai, HG Freedom Gundam Bandai, HG Gundam Asia Avalanche Bandai, HG Gundam Barbatos Lupus Rex Bandai, entry grade NU Gundam Bandai, dan HG Sinanju Bandai. Dari perbandingan tadi, kit ini menjadi salah satu kit dengan tinggi di atas rata-rata tinggi kit skala 1/144 kebanyakan. Lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Untuk aksesoris kita lumayan dapat sedikit aksesoris. Pertama, kita dapat banyak banget opsi tangannya guys. Terdapat 6 pasang opsi tangan. Pertama kita dapat sepasang tangan terbuka seperti ini. Sepasang tangan menunjuk seperti ini. Sepasang tangan menggenggam tanpa lubang seperti ini. Sepasang tangan pose velocity seperti ini. Tangan menggenggam untuk memegang senjata seperti ini, dan tangan menggenggam dengan lubang yang lebih besar seperti ini. Kedua, kita mendapatkan shield. Untuk tamengnya ini lumayan kecil ya guys, tapi untuk detail yang ditawarkan juga sangat keren. Untuk bagian tengah tamengnya juga keren seperti tameng kesatria, dan kalau warnanya seperti ini jadi mirip Sinanju. Untuk tameng bisa dipasang di kiri ataupun kanan tangan, tapi aku lebih suka dipasang di kiri tangan. Untuk artikulasi di senjata ini yaitu konektornya bisa diputar full dan juga bisa dipindahkan ke lubang lainnya. Ketiga, kita mendapatkan sabit besar. Menurutku ini sabit yang keren, tapi untuk bagian depannya terlalu bengkok ke dalam. Jadi kalau misal untuk nyerang, bagian ujung depannya bisa kena ke badan sendiri. Walaupun bentuknya seperti itu, tapi menurutku tetap keren. Ya walaupun lebih baik diperpendek aja depannya biar kayak sabit yang lebih bagus. Terus kekurangan lain dari senjata ini pegangannya gak begitu solid, ya jadi kayak kurang kokoh. Senjata ini bisa disimpan di bagian belakang pinggang kalau tidak digunakan. Keempat kita mendapatkan sepasang sabit kecil. Sabit kecil ini juga lumayan tajam di ujungnya, jadi kalian perlu hati-hati saat memainkannya atau merakitnya.
Kemudian untuk desainnya juga keren walaupun simple. Menurutku untuk sabit ini lumayan kokoh dibandingkan yang besar. Senjata ini dapat disimpan di backpacknya kalau tidak digunakan. Untuk artikulasi di senjata ini yaitu bagian sabitnya bisa dinaik turunkan seperti ini. Kelima kita dapat semacam stand base. Untuk kualitas stand base lumayan solid ya. Bentuk stand base ini juga jarang banget aku temui di beberapa model kit. Stand base ini punya artikulasi berupa ball joint di ujungnya. Terakhir kita mendapatkan water decal. Untuk water decalnya itu kebanyakan berwarna putih dan abu-abu. Maka coba bayangin kalau warnanya masih polosan, pasti water decalnya gak begitu kelihatan. Kalau udah direpain jadi makin kelihatan. Saat memasang juga lancar karena kualitas water decalnya lumayan bagus. Untuk instruksi pemasangan WSD juga udah ada di buku petunjuknya. Kita lanjut ke bagian artikulasinya. Karena saat merakit kit ini sangat keras, jadinya kit ini lumayan solid. Tapi ada bagian yang gampang lepas yaitu roknya. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Ternyata kit ini lumayan bisa melakukan pose ini ya. Kita lanjut artikulasi di bagian kepalanya. Kepala bisa geleng-geleng seperti ini bahkan seperti Tina Toon. Kepala bisa headbang sangat leluasa seperti ini. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa belly dan sangat leluasa seperti ini. Badan bisa ditekuk membungkuk sangat jauh seperti ini. Dan badan tidak bisa diputar penuh seperti ini karena kepentok pinggangnya. Rok depan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Rok depan bisa ditekuk ke depan dan ke belakang seperti ini. Rok samping bisa digerakkan semau kalian karena pakai ball joint. Rok samping bisa dibuka seperti ini bersamaan dengan rok depannya. Rok belakang bisa diangkat sejauh ini. Bagian backpack pada jetnya bisa diangkat sejauh ini. Dan bagian tempat sabit kecil bisa diputar-putar seperti ini. Selanjutnya di bagian lengan, kedua lengan bisa diperlebar seperti ini. Ada butterfly joint di bagian lengannya yang sangat jauh ke depan. Bahunya bisa digerakkan seperti ini. Bahunya bisa diangkat sejauh ini. Lapis luar bahu bisa diangkat sejauh ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double joint dan dapat diluruskan lagi. Dan ada ball joint di pergelangan tangan yang bisa digerakkan semau kalian. Selanjutnya artikulasi di bagian kaki. Bagian selangkangannya bisa digerakkan seperti ini. Paha selangkangan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini. Lutut hanya bisa ditekuk sejauh ini padahal double joint karena kepentok jet belakang dan dapat diluruskan lagi. Penutup kaki bisa digerakkan seperti ini. Kaki bisa pivot-pivot seperti ini. Kaki bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Kaki bawah depan bisa diputar-putar. Kaki bawah belakang juga bisa diputar-putar seperti ini. Kaki bawah depan bisa ditekuk ke bawah dan ke atas seperti ini. Dan pergelangan kaki bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Lumayan jauh ya pengangkangan model kit ini. Menurutku, kit ini aku rekomendasiin untuk dibeli. Kalau kalian pingin coba rakit RG tapi terkendala budget dan juga kalian ingin coba ngerasain kit hair party, mungkin kit ini jadi salah satu rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu detailnya mantap, poin artikulasi yang sangat banyak, dan juga bentuknya gagah. Kelemahannya ada di perakitan yang lumayan keras dan juga aksesoris yang didapat sedikit. Aku kasih nilai 8,5 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.